Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang kedua, insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita Atailallah Al-Habib Nagid bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazal lidhalika ahla. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين، وبالخصوص yang tadi kita dengarkan bersama mawaidh hasanahnya Al-Habib Muhammad ibn Al-Habib Ahmad Fad'ak حفظه الله ورعاه وبلغ كل ما أمله ورجاه في خير لطف وعافية. قال الحبيب حامد ابن الحبيب أبو بكر بن Habib Hasan Barakwan selaku mengajar di dalam majlis ini, hafizahullah wa ra'ah wa ballagha kulla ma amalahu wa raja fi khair lutfin wa afiyah. Terutama juga sahibul majlis Habib Muhammad bin Saggaf dan Syekh Abu Bakar bin Salim, hafizahullah wa ra'ah, serta semua kita yang hadir dalam majlis ini maupun yang berniat untuk hadir dalam majlis ini. Semoga insya-Allah Allah akan selalu limpahkan rahmatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah akan selalu limpahkan keberkahan bagi kita sekalian. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sampaikan segala hajat kita. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat. Semoga Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga Allah mantapkan keimanan, keyakinan kita pada Allah dan Rasulnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah luruskan langkah-langkah kita sehingga kita tidak melangkah melainkan pada langkah yang diridai oleh Allah, diridai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak insyaallah kita dikumpulkan, digabungkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita tidak duduk di tempat ini melainkan untuk sama-sama mengenang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak duduk di tempat ini melainkan untuk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tidak duduk di tempat ini insyaallah melainkan ada panggilan cinta yang ada pada diri kita pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita memiliki rasa cinta, memiliki keinginan untuk selalu punya hubungan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan melainkan bagi orang-orang yang punya ikatan dan hubungan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah wasilatuna ilallah, perantara kita menuju Allah, tidak ada jalan lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang Allah SWT ciptakan istimewa dan sangat istimewa, tidak ada satu makhluk pun seperti beliau. Beliaulah satu manusia yang Allah SWT posisikan pada posisi yang sangat tinggi. Tidak ada satu makhluk pun, baik para nabinya, para rasulnya, bahkan para malaikat sekalipun, yang punya kedudukan seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini kedudukan yang sangat tinggi, manusia yang sangat sempurna, al-insanul kamil. Dari awal penciptaan beliau sudah cerita banyak tentang diri beliau, bagaimana istimewanya beliau Nabi kita Muhammad SAW. Dari cahaya, bagaimana hadis Jabir yang sering kita dengar, akhbirni anna awwala syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya', qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jabir bin Abdullah pernah bertanya radhiyallahu anhuma pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung kasih tahu aku ya Rasulullah, apakah yang pertama kali diciptakan Allah? Sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun, yang pertama kali Allah ciptakan itu apa? Dijawab sama baginda Nabi kita Muhammad SAW, cahayanya nabimu, cahaya Nabi Muhammad. Sebelum apa? Sebelum Nabi Allah Adam, sebelum sorga, sebelum semua ciptaan Allah. Tidak ada ciptaan Allah sama sekali, tidak ada. Cahaya Nabi SAW yang Allah ciptakan. Dinyatakan dari cahaya inilah nanti Allah SWT baru menciptakan lagi makhluk-makhluk yang lain, termasuk arasy, surga, neraka, semua. Nabi Allah Adam pun nanti setelah itu. Itulah beliau nyatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku pimpinan anak Adam semua. Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamati wala faqar. Nabi Allah Adam dan seterusnya berada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ketika beliau dilahirkan, Allah SWT yang menunjukkan kepada semua akan istimewanya beliau. Dia lahir penuh dengan cahaya, terang benderang, sehingga membuka begitu jauh hamparan bumi ini bisa tampak terang bagi orang yang menyaksikan saat-saat lahirnya beliau. Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, ibunya sendiri, jelas setelah beliau yang melahirkan, beliau menyaksikan ketika beliau melahirkan tampak cahaya, sehingga beliau bisa melihat ribuan kilometer Basrah yang ada di arah Irak, Syam, gedung-gedung yang ada di negeri Syam, onta yang lalu lalang, sehingga gunung-gunung batu pun tidak menjadi lagi halangan, semua menjadi transparan, terbuka karena cahaya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyaksikan bukan satu orang, bukan dua orang, sampai beberapa orang. Cerita tentang cahaya ini pun semuanya tahu para sahabat, sehingga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pun ketika beliau menguntai syair untuk memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu waktu Sayyidina Abbas datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li an amtadihak, ya Rasulullah, izinkan aku ingin memuji engkau ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Qul la yufdhillahu fak, katakan Allah jaga, Allah tidak rusak mulutmu. Yang Sayyidina Hamzah berkat kalimat itu dari Rasul sampai umur 70-an itu giginya tidak satu pun yang rontok. Allah jaga, Allah perhatikan mulutnya Rasul jaga oleh Allah. Ma'asyiral hadirin, apa di antara ucapan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib waktu itu? Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq. Engkau waktu dilahirkan, itu beliau ucapkan di hadapan Rasul kalimat-kalimat syair, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu. Engkau waktu dilahirkan bercahaya bumi ini, wa dha'at bi nurikal ufuq, teranglah
masyrik, maghrib, barat, timur, semuanya menjadi terang karena lahirnya engkau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah beliau yang beda dari semuanya, manusia yang istimewa melalui periwayat yang banyak. Semua mengakui hadis-hadis tentang cahaya itu sahih, benar. Tiba-tiba datang orang goblok, gak percaya. Ulama-ulama ahli hadis mengakui, orang-orang yang mengenal riwayat secara detail dan bagaimana cara periwayatan tahu banget, tidak sembarangan menyatakan ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Tambah lagi yang maudhu, yang enggak benar. Bukan sembarang orang yang menyatakan. Ya, Ibnu Hibban, Imam Hakim dalam Mustadrak dan lain-lain, semuanya mengakui. Tiba-tiba datang, ya, rujuk dari mana enggak tahu, ingkar. Ini naudzubillah, ingkar kepada keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Masyarul hadirin rahimakumullah, ini perlu kita tahu. Tadi ya, Habib Muhammad sudah jelaskan juga banyak. Kita sebagai pengikut beliau, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, menjadi kewajiban kita untuk membela Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mau kita dilecehkan baginda kita Nabi kita Muhammad SAW. Orang tua kita dilecehkan, kita mau apa tidak? Guru-guru kita, ulama kita dilecehkan, mau apa tidak? Kalau seandainya Kiai Hashim Asy'ari dilecehkan, dulu lagi kecil maling jambu, kira-kira marah enggak? Itu dulu lagi kecil. Ini kiainya kita, ulamanya kita dilecehkan, enggak terima kita. Ya. Dulu ingusan, meleh-meleh hidungnya, wah, marah enggak kita? Seandainya itu benar sekalipun tetap enggak terima kita. Gimana kalau bohong? Jauh dari fakta. Faktanya berbalik. Rasulullah wa mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kalau itu bersih dari segala aib, enggak ada setitik aib pun. Ketika lahir bersih, tidak ada noda, tidak ada darah, tidak ada kotoran. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ganteng, cakep, bercahaya, indah, wangi. Itu yang dinyatakan. Semua rebak membuat tempat itu berubah semuanya dengan keindahan. Ketika lahirnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah SWT tunjukkan ketika beliau lahir langsung sujud. Setelah diangkat, tangan beliau menunjuk ke atas, mata beliau melihat ke atas sambil berucap Jalalu Rabbir Rafi'. Sebagaimana ada riwayat menyatakan dia ucapkan Jalalu Rabbir Rafi', Maha Agung Tuhanku yang Maha Tinggi. Baru lahir sudah berucap. Ada riwayat beliau juga berucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Ini Rasulullah baru lahir, mau disamakan sama umumnya manusia yang ada. Tadi udah digambar, sama para nabi saja tidak boleh disamakan, beliau istimewa. Sama para malaikat, malaikat Jibril berhenti, Nabi SAW naik terus. Malaikat Jibril berhenti, Nabi Muhammad naik terus sampai Rasulullah ajak, ya Jibril, jangan kau tinggalkan aku sendiri, istilahnya sebenarnya. Ini engkau, kalau engkau naik terus, anta idza lihatkan anta idza tala'ta kharajta wa ana idza tala'ta taraktu amamana. Kalau engkau naik terus bisa tembus. Kalau aku terbakar, kata malaikat Jibril alaihissalam. Gimana? Nah, apa itu menunjukkan beliau naik terus sampai dia naiknya itu pun pakai sandal. Rasulullah naik terus pakai sandal menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itulah gambaran sandalnya pun menjadi istimewa, mulia, karena memang beda. Sandalnya istimewa. Ya, bukan berarti istimewa karena harganya mahal. Kalau sekarang kan ya ada sandal mahal, berapa harganya, dari bahan apa ya? Ada macam-macam mereknya ya istimewa. Sandalnya dari kulit seperti biasa, tapi menjadi istimewa. Kenapa? Karena menopang tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Bisa naik ke langit 7 dan seterusnya sandal itu. Sandal itu sampai tidak boleh disembarangkan. Ulama pun marah. Gambaran sandal itu pun kalau dibawa ke kamar mandi, maaf, itu ulama orang nggak benar, nggak boleh. Karena gambaran sandal Nabi Muhammad SAW. Hormati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau lahir, di luar lain lagi yang terjadi, kan ada berhala tergede di sana. Waktu Rasulullah lahir, Lata Uzza tersungkur. Sampai dinyatakan masyarakat Quraisy ketika itu bingung, kok berhalanya tersungkur? Kenapa? Lagi marah-marah.
Emang ada apa kok berhala? Ya, inilah bodohnya mereka ya. Dikira berhala itu lagi marah sehingga tersungkur. Karena itu mereka bangun, dirikan lagi, kan itu berhala yang gede yang besar ya. Dibangunkan lagi, ditegakkan. Tiba-tiba tersungkur lagi. Mereka pada ketakutan, ini musibah apa yang akan terjadi? Dibangunkan lagi. Ya, ini Tuhannya lagi marah-marah ya, sampai nyungkur-nyungkur Tuhannya itu ya katanya. Tapi 3 kali berdiri, akhirnya dicor katanya. Khotta alaihi sab, kasih cor biar enggak Tuhan yang dianggap Tuhan dikasih cor biar enggak lari. Inilah jahiliyah namanya ya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk kita rahmah, beliau juga fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan seperti ini terus berjalan. Naudzubillah min dzalik. Itulah saya sering dibuka juga masalah orang jahiliyah itu kenapa dianggap jahiliyah. Bukan karena mereka semuanya rata-rata nggak bisa baca tulis, ada yang bisa baca tulis, ada yang pintar hitung-hitungan, bisnis jago sampai kaya, banyak di masa itu. Sastrawan, penyair unggul, sampai ada lomba-lomba syair di masa itu ada. Kira-kira orang yang seperti itu pintar apa tidak? Pintar. Tapi kenapa dibilang jahiliyah? Masih dianggap jahiliyah karena nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah. Itu sebabnya. Selagi manusia nggak kenal Allah namanya jahiliyah kapanpun. Kapanpun orang nggak kenal Allah, nggak sholat, jahiliyah. Nggak kenal Allah, nggak baca Quran juga. Masa Quran sampai setahun nggak dilihat sama sekali? Jahiliyah. Quran nggak lihat, emang Quran itu siapa ya? Nggak bisa baca Quran. Awas hati-hati umat Islam nggak bisa baca Quran. Yang benar aja ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jahiliyah bukan sekedar karena kebodohan yang nggak bisa baca tulis. Intinya kalau kita lihat di dalam kitab tauhid yang dianggap orang yang tidak berakal itu apa ya, ada di dalam kitab tauhid disebut aqsam hukmil aqli ats-tsalath. Bagian hukum akal ada 3 katanya ya. Hukum akal apa itu ya? Tentang hal-hal yang wajib dan mustahil dan jaiz bagi Allah. Itu setiap orang mukallaf wajib kenal hukum akal yang 3. Yang wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Allah, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Allah dan Rasul. Itu wajib kenal walaupun secara global. Kalau tidak, namanya tidak berakal. Karena itu dibilang hukum akal katanya. Imam Muhammad As-Sibai menyatakan itu dinamakan hukum. Imam Al-Juwaini yang menyatakan tidak dinamakan hukum akal, melainkan orang yang tidak paham, tidak mengenal, itu namanya orang yang tidak berakal. Jadi yang namanya akal, bodoh atau tidak itu tergantung gimana hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali tentang peristiwa jahiliyah yang dianggap bodoh, ya memang itulah tadi mereka benar-benar ya, di dalam masalah ketuhanan. Dulu mereka bangsa Arab di Makkah dan sebagainya semuanya min ahli tauhid, berpegang dengan ajaran Allah. Tapi beberapa saat kemudian datang yang merusak, Amr bin Luhai. Amr bin Luhai yang membawakan berhala ke kota Makkah. Diriwayatkan Amr bin Luhai tidak sendirian ketika dia ingin merusak, memang langsung didampingin oleh iblis. Itu umurnya panjang lagi, diriwayatkan sampai 340 tahun umurnya untuk merusak. Subhanallah, yang merusak panjang ya, cobaan bagi umat manusia ya. Yang baik-baik cepat ya senangnya itu yang merusak terus dicoba biar orang kadang-kadang nggak nyadar juga ini yang merusak-merusak, nanti datang lagi yang merusaknya. Sallallahu alaihi ya. Yang baik setengah mati jerit-jerit ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, intinya setelah dia rusak kota Makkah dan wilayah Jazirah Arab semuanya ikut dengan apa yang dibawakan oleh Amr bin Luhai. Ya, kalau saya tidak tahu tentang pribadi dia panjang. Intinya setelah beliau yang bawa itu sehingga orang-orang mulai beralih nyembah Allah, katanya tetap Tuhan itu Allah, tapi berhala dianggap Tuhan juga. Tuhan yang bisa nyampaikan kepada Allah itu pertamanya perantara. Tapi perantara ini ya, yang menjadi pokok. Namanya perantara bukan pokok. Perantara tujuan kan ada di sana. Perantara ini cuma yang menyampaikan, bukan pokok. Tapi terbaliknya mereka, perantara itulah yang dianggap benar-benar Tuhan, Allah dilupakan. Mereka lupa pada Allah, cuma perantaranya aja yang diikuti. Itulah akhirnya mereka berhala-berhala ini Tuhan Allah. Sampai kalau orang ngejek berhala, kita ngebelai Allah, ngejek Allah, bisa dicaci maki sama dia.
Nah, ini terbalik kan, bukan perantara kan itu. Ini juga penjelasannya. Kadang-kadang orang yang bodoh sekarang nyatakan ya kita ada perantara aulia solihin, oh itu syirik, nggak boleh seperti nggak, lain beda. Kita nyatakan perantara aulia solihin tetap Allah Tuhannya kita. Kalau mereka nggak, berhalanya yang jadi Tuhan, Allahnya dilupakan, kadang-kadang Allah dicaci. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Bagaimana mereka menjadikan berhala? Coba bayangkan, dibilang nggak bodoh, berhala itu kan dibikin, ada yang dari kayu, ada yang dari batu, mungkin ada juga dari makanan, bahan makanan. Kalau yang dari batu diukir, ya, dipahat, dari kayu diukir, bentuk sudah jadi, udah cakep, ditaruh di tempat yang dianggap terhormat, disembah, ya, disembah, dibilang Tuhan. Tuhan bikinan siapa ini? Ya, ya bikinan ya, nggak tahu lah, mau dibilang si Udin, si Ujang, siapa nggak, Tuhan bikinan siapa itu ya? Itu orang jahiliyah dulu nganggap ya. Ya maaf kalau ada yang namanya kebetulan sama ya. Ini cuma gampang, nggak ada orang jahiliyah namanya Udin ya itu ya. Jadi mereka bikin, udah jadi, wah Tuhan bikinan si fulan. Hebatan Tuhannya apa hebatan yang bikin? Bayangin aja ya. Itu yang bisa bikin. Kalau yang nggak bisa bikin, punya duit bisa beli. Bisa beli apa jadi? Beli Tuhan. Nggak tanggung-tanggung, yang dibeli itu tuh, Masya Allah. Yang jual jadi lagi jual apa? Lagi jual Tuhan ya. Masya Allah. Ini kan jahiliyah. Kalau yang nggak punya, nah yang nggak punya duit, bikin juga nggak bisa kan. Ya ada tempat rame-rame tadi, tempat yang gede-gede tadi ya, ada Lata, ada Uzza, nyembahnya di situ. Nah, ini kejadian di dalam masa jahiliyah dulu. Amr bin Abbas cerita, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, Amr bin Abbas As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau cerita kenapa beliau masuk Islam, gara-gara penyembahan orang-orang jahiliyah seperti ini yang nggak cocok, nggak benar. Jadi udah digambarkan yang punya berhala ya, dia sama. Kalau seandainya mereka ingin bepergian jauh melintas padang pasir, yang punya biasanya ngebawa berhala itu, dibawa untuk disembah di jalan. Tapi kalau yang nggak punya, duit nggak punya, bikin nggak bisa, ya gimana? Katanya bawa batu, bawa 4 buah batu. Ini ceritanya Amr bin Abbas. Ini sebab beliau masuk Islam. Di antara yang beliau ceritakan, batu 4 buah dipilih. Dari 4 buah batu itu yang paling bagus nanti itu dianggap ganti patung berhala yang bakal disembah. Jadi batu yang bagus itu disembah di jalan. Yang 3 lagi dipakai untuk istinja. Nah, kalau di jalan mungkin kan melintas padang pasir, sulit air, mereka istinjanya pakai batu. Istinja pakai batu. Kalau sekarang ya perlu nggak kira-kira istinja pakai batu? Air banyak ya. Walaupun ada nanti hukumnya di dalam kitab-kitab fikih ya, bagaimana cara pemakaiannya, seluruhnya dipakai apa enggak. Sekarang intinya cukup dengan air, sangat ya mencukupi dan baik sekali dengan air isinya itu. Tapi subhanallah, Islam ngajarin pakai air sebetulnya. Lu ya mereka tahunya batu aja, memang sebabnya karena kering, nggak ada air dulu sebabnya. Tapi kalau sekarang masih juga nggak pakai air, ya pakai apa sekarang ya? Ada sebagian tempat ya tuh pakai apa? Berarti banyak yang pakai tisu enggak? Hah? Kita tahu ya dipakai. Saya pernah waktu itu di Singapura, betul, masuk ke bandara Singapura ya, waktu mau keluar mama mau hajat dulu, masuk salah satu toilet tuh, untung belum lihat nggak ada air. Ini toilet nggak ada air, pakai apaan? Cuma ada tisu. Enak nggak kira-kira seminggu pakai gituan aja? Bayangin aja. Artinya mereka itu pakainya seperti itu kan. Coba bayangin, pakai dasi, pakai jas, cakep, gantengnya, pakai minyak wangi lagi, tapi pakai itu enak nggak kira-kira ya? Kalau bukan ajaran Nabi SAW mengenalkan kita kepada cara istinja yang baik ya, terus sampai sekarang aja mereka. Kenapa? Karena ikut Nabi Muhammad SAW. Ikut Nabi Muhammad ya kayak gitu ya, cuma zahirnya kelihatan sudah ketutup sedikit, bukan lagi batin, yang ketutup sedikit aja udah kayak gitu kotornya ya, tambah lagi batin kalau orang yang nggak punya iman. Masyaallah hadirin, kita kembali kepada Amr bin Abbas. Dia cerita orang yang nggak punya berhala tadi, dia bawa batu 4, yang 1 yang bagus itu dijadikan ganti berhala, disembah nanti di jalan. Yang 3 lagi dipakai untuk istinja. Seandainya sampai di satu tempat dapat batu yang lebih cakep lagi, lebih bagus lagi,
Maka salah satu batu yang dibawa tadi dibuang, nggak perlu, jadi ganti. Mungkin yang tadi pernah dianggap Tuhan, yang pernah disembah, nah ini jadi masalah. Tadi dianggap Tuhan disembah, sekarang ini dia jadi pengganti untuk dipakai. Masa tadi disembah sekarang dijadikan untuk alat ini nggak masuk akal. Inilah ya ini Amr bin Abbas saya cerita, akhirnya beliau, wah ini nggak benar agama kayak gini. Akhirnya beliau cari-cari, singkat cerita beliau ketemu Nabi SAW. Setelah ketemu juga ada pendeta Yahudi, nanti panjang ceritanya. Hari ketemu Nabi SAW, lihat agama Islam yang diajarkan Nabi cocok, langsung beliau masuk Islam. Masyarul hadirin rahmatullah, ini harus ajarkan gimana Islam. Ini nyembah Allah SWT, mengagungkan Allah. Perantaranya siapa? Nabi kita Muhammad. Beliau anugerah. Qad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah anugerahkan, berikan kepada orang mukmin ketika Allah utus Rasul Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita, yang memberikan petunjuk untuk kebersihan kerabat, semuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah perintahkan kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan anugerah dan rahmat Allah, walaupun al-fadl ar-rahmah ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran oleh para ulama tafsir. Di antaranya al-fadl war rahmah itu ditafsirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh dari hal tersebut. Anugerah Allah Nabi Muhammad. Coba bayangkan kalau tidak ada Nabi Muhammad yang menjadi anugerah untuk kita, orang terus menerus akan menyembah berhala, terus menerus dengan gaya kehidupan jahiliyah seperti itu. Masya Allah, hancur kehidupan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini dengan kehidupan jahiliyah, dengan akhlak budi pekerti yang tidak ada, bobrok sama sekali, yang tidak mengerti kehormatan, yang tidak mengerti letak memposisikan akhlak itu di mana, ya nggak tahu hak seseorang anak terhadap orang tua terhadap anak, seorang terhadap guru dan segalanya, ya. Tambah lagi kita harus menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati yang pantas untuk dihormati. Tambah lagi baginda Nabi Muhammad SAW, tidak melecehkan Nabi Muhammad SAW, melainkan orang yang bobrok akhlaknya, tidak ngerti akhlak. Nabi Muhammad dilecehkan, berarti orang tidak punya akhlak. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, innal abda la yablughu bihusni khuluqihi 'azima darajatin fil akhirah wa syarafil manazil. Seseorang tidak mencapai, seseorang hamba dia akan mencapai dengan akhlak budi pekertinya yang baik, dan dia mencapai kedudukan yang tinggi dengan akhlak budi pekerti sampai apa? 'azima darajatil akhirah, kedudukan akhirat yang paling tinggi dan kemuliaan, kehormatan tempat yang dia akan dapati nanti. Kenapa? Karena akhlak budi pekerti yang baik. Sedangkan dinyatakan wahwa galil al-ibadah wa huwa dhaifun fil ibadah, nyatakan. Sedangkan dia ibadatnya lemah, ibadatnya sederhana, ibadatnya ada, tapi akhlak budi pekertinya hebat, baik, dia akan mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah. Sebaliknya Rasul nyatakan lagi, Rasul bersabda, wa innahu la yablughu bi khuluqihi asfali jahannam. Sungguhnya dia akan mencapai dengan akhlak budi pekerti yang jeleknya neraka jahanam yang paling bawah. Wa huwa abid, sedangkan dia orang yang ahli ibadat, yang ahli ibadat tapi akhlak budi pekertinya tidak ada. Ini yang ngomong siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasul. Ibadatnya masya Allah luar biasa, nggak ada akhlak. Orang kalau lihat aja sumpah terus, ya. Biasanya baca Qurannya masya Allah, hafalannya hebat, ya. Tapi kalau lihat muka orang cemberut terus serem, enak gak lihat mukanya? Ada nggak kayak gitu? Ada, mukanya serem, nggak manis-manis di mukanya, ya. Gitu. Ahli ibadat masya Allah, baca Qurannya rajin, khotaman Quran, hafal hebat, baca hadis Rasul. Jangan heran, oh itu jangan, ini orang gimana mau dibilang, mau dituduh ya ini melecehkan Rasul, kan baca hadis terus, baca Quran terus, ya. Orang-orang orientalis juga baca Quran terus, baca hadis. Kenapa? Dihafal bahkan. Ente aja nggak hafal. Orang-orang orientalis barat Eropa, Yahudi, Nasoro yang kafir, dia pelajarin Al-Quran, dia pelajarin sampai hafal Al-Quran, hafal hadis Rasul, dikuasai ilmu, bahkan hafal mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Malik. Oh, Masya Allah, dia hafal, dia kuasain. Tapi dia kafir, dia orientalis yang belajar ilmu agama Islam, tujuannya untuk merusak. Tapi sekarang itulah ditanamkan kerusakan untuk, ya apa, ditanamkan ilmu dari kecil dipilih. Sampai sekarang ada di Amerika, ada tempat pendidikan orientalis, di Kanada ada, di Australia ada
tempat pendidikannya dinyatakan, saya ketemu ada beberapa orang yang belajar di sana, metode pendidikannya hebat, belajar bahasa Arab, nahunya, caranya, sampai orang yang pernah belajar itu pernah ngomong, oh luar biasa, bagus banget, ente nggak ada guru seperti mereka katanya. Dia punya guru-guru seperti mereka, ngajar nahu, ngajar hadis, ngajar Quran, nggak ada seperti mereka. Tapi kufar, kafir. Dari mereka inilah nanti keluar anak-anak didikannya gimana? Yang menjadi liberal, hancur. Ya tujuannya memang begitu, ngebentuk orang-orang yang liberal. Dari liberal inilah mereka sebarkan untuk merusak Islam. Tampil namanya Islam, mulai meritik nanti Nabi Muhammad SAW dikritik, sampai pernikahan Nabi pun dikritik. Jangan heran ada yang mengkritik Rasulullah, dikritik nikah dengan Sayyidah Aisyah. Rasulullah kawin umurnya 6 tahun, Sayyidah Aisyah umurnya 6 tahun, Rasulullah umur 50 tahunan. Ini orientalis dari dulu, dari ribut masalah seperti ini. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, ya, anak orientalis, ya, termasuk yang munafik yang sekarang ini, ya, tuh kritik Sayyidah Aisyah. Kawin sampai di Madinah, pindah ke kota Madinah, umrah Sayyidah Aisyah baru 9 tahun, ya, baru 9 tahun. Ini Masya Allah, kita dengar dari dulu dari Abu Sayyid Muhammad Malik rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan masalah ini tentang pandangan-pandangan orientalis, ya, itulah mereka kritik Rasulullah SAW. Pertama kita ketahui Rasulullah SAW kawin dengan Sayyidah Aisyah, umur Sayyidah Aisyah 6 tahun betul waktu di kota Makkah, pindah ke kota Madinah, hijrah waktu itu umur Sayyidah Aisyah 9 tahun, dan Rasulullah betul. Tapi gimana caranya? Satu, ketahui Rasulullah SAW itu rahmah. Rasulullah rahmah, nggak mungkin Rasulullah katanya masa umur segitu kawin sama anak 9 tahun. Nah ini mereka sebarkan, mereka nuduh kalau gitu dong syahwani, berarti orang yang ikut syahwat nafsu. Ketahuilah Rasulullah SAW, Allah nyatakan wa ma yantiqu anil hawa, ngomong aja nggak hawa nafsu, nggak ada Rasulullah SAW ikut hawa nafsunya, jauh dari nafsu, ya, bukan yang ngomong, bukan yang ngeritik, itu seperti hewan mereka, ya. Rasul mau disamakan, naudzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah jauh, ngomong aja nggak pakai hawa nafsu, tambah lagi, bukan, jangan disamakan sekali-kali sama kita pribadi kita kotor, ya, tambah lagi yang ngeritik-ngeritik pasti lebih kotor dia, ya. Masyarul hadirin rahimakumullah, itu Rasul SAW pindah ke kota Madinah, dibikinkan rumah untuk istri-istrinya, di antaranya Sayyidah Aisyah, dibikinkan rumah sama, udah dipindah ke kota Madinah. Apakah ketika Rasulullah bikin rumah langsung orang tahu bagi Rasulullah udah ada hubungan biologi? Nggak ada yang tahu, itu urusan pribadi banget. Ada orang kawin aja, ya nggak tahu kita dia urusan hubungan biologi udah apa belum, ngapain itu ngurusin, bukan haknya itu. Tambah lagi baginda Nabi Muhammad Rasulullah ini orang yang terlalu kurang ajar banget, sampai urusan intinya Sayyidah Aisyah dikawin oleh Rasul dengan perintah Allah. Allah yang memerintahkan, dan Sayyidah Aisyah memang orang yang sangat pintar. Melalui Sayyidah Aisyah inilah, ya, beliau yang banyak membawakan syariat diantaranya. Untuk apa? Terutama yang bagian dalam rumah tangga, hadis Rasul dalam rumah tangga, kejadian ini Sayyidah Aisyah lah yang meriwayatkan dan memberitakannya kepada kita apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga. Walaupun secara keseluruhan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu andil untuk membawakan syariat, itu yang lebih penting. Mereka membawakan syariat agama Allah. Setiap istri Rasul pasti ada riwayat hadisnya. Kenapa? Ngasih tahu kita Rasulullah waktu itu gini, Rasul. Itulah kepentingan. Kenapa Rasulullah punya istri berapa orang? Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan syariat, untuk kepentingan kita. Itu yang lebih utama, bukan urusan pribadi yang seperti itu. Tidak ada hak kita mengurusin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah manusia yang sempurna, tetap kembali pada posisi beliau adalah pimpinan semua makhluk Allah, tidak bisa disamakan dengan siapapun yang ada. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Intinya ketika kita senang sama beliau, kita gembira untuk beliau, itu perintah Allah. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan Nabi Muhammad SAW mereka bergembira. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua yang kita kumpulkan. Kumpulkan kekayaan, kumpulkan kegembiraan, hatta benda apa saja kumpulkan, tidak ada arti sama sekali dibanding senangnya kita, gembiranya kita, cintanya kita sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita orang-orang yang benar-benar dapat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar dapat memiliki hubungan dan ikatan yang kuat dengan Nabi kita Muhammad, sehingga insyaallah kita akan selalu bahagia dunia dan akhirat. Semoga majelis ini menjadi tambah berkah, majelis insyaallah selalu jadi tempat untuk kita berhubungan dan mengikat dengan Nabi kita Muhammad, menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad, syariat Nabi kita Muhammad, sehingga insyaallah kita semua akan beruntung dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.